Saudara, beta anak NTT, Papa Mama anak Papua bukan? Tapi waktu terima Yesus, kita anak-anak Bapa di sorga. Kita anak-anak Tuhan Yesus yang mengendalikan segala sesuatu. Kita diberi kuasa. Dan malam ini buat keputusan jelas, hanya orang-orang yang datang kepada Allah yang menerima kuasa yang dahsyat dari pihak Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya bahwa di malam pertama firman Tuhan telah disampaikan dan ada sejumlah berkat yang telah Tuhan berikan kepada semua Bapak Ibu yang tadi malam hadir, di mana Roh Tuhan sendiri yang membuka hati pikiran kita sehingga kita bisa mengerti firman Allah, mendapatkan berkat-berkat yang spesial. Dan lebih daripada itu, saya dan saudara-saudara dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, KKR Salom Biak 2023 ini adalah KKR memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Maka dari itu, di malam kedua saya akan menyampaikan topik seputaran kenaikan di sorga menurut buku kedua dari Dr. Lukas. Dr. Lukas itu tulis 2 buku. Yang pertama Injil Lukas, dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Buku kedua Kisah Para Rasul yang mencatat seputaran kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu ada di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan membahas teks itu bagi jemaat sekalian pada malam ini. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya mengajak kita membacanya bergantian. Nanti ada di layar ayatnya. Kita baca mulai ayat 8 sampai ayat 11 saja. Ayat 8 saya terlebih dahulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, jemaat. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, 2, 3, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi firman Allah. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu jemaat yang malam ini membaca, mendengar, dan merenungkan. Dan lebih daripada itu, dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Allah itu. Ada seorang teolog dari Inggris namanya Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah pengulangan perjalanan hidup Yesus saat dia di bumi. Sekali lagi, perjalanan hidup orang Kristen di bumi ini adalah perjalanan ulang dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau di bumi ini Tuhan Yesus dilahirkan untuk melayani, maka kita juga dilahirkan untuk melayani. Dalam pelayanan, Yesus mengalami penderitaan, kita juga mengalami penderitaan. Karena Alkitab berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Kalau Yesus mati untuk kepentingan Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan orang percaya pun pegang prinsip, kalau aku hidup, hidup untuk Tuhan, dan kalau aku mati,
bagi orang Kristen, apa definisi kematian? Kematian adalah kehidupan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan satu lagi, kalau Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke sorga, kita juga sama. Kita akan naik ke sorga. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Ada satu hari namanya rapture. Itu hari pengangkatan gereja. Waktu saya KKR ulang tahun Kabupaten Mimika, saya dijemput oleh seorang pendeta senior di Mimika. Lalu dalam percakapan kami, beliau bilang, adik pendeta, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta meninggal umur 100 tahun. Karena sekarang beliau 70-an, sekitar 76 tahun begitu. Dia berdoa minta meninggal 100 tahun. Lalu saya bilang sama Bapak pendeta senior di Papua, Bapak Rudi Pelupesi, ya, saya bilang, Om Rudi, kalau saya lebih lagi, saya berdoa kalau bisa tidak usah mati. Karena dalam 1 Tesalonika 4 mulai ayat 16 itu ada kelompok-kelompok orang tertentu yang secara istimewa. Kalau secara umum semua akan diangkat, yang mati akan bangkit dan dia naik ke sorga. Tetapi ada orang-orang tertentu yang waktu Yesus datang dia belum mati. Dia belum mati. Mereka akan mengalami pengangkatan seperti Henok dan Elia diangkat ke sorga. Maka saya bilang sama senior kami, Bapak Pendeta Rudi Pelupesi, saya bilang, Om, saya tidak mau mati. Kalau saya jujur ini saya berdoa, boleh dong, kan kita minta ke Bapak kita. Saya minta ada di daftar orang-orang yang diangkat. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 firman Allah bilang begini, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, amin, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu ada yang masih hidup. Nah itu saya berharap saya ada di situ. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di Biak ada yang mau ikut ini grup? Daftar di saya. Tidak bercanda, itu suka-suka Tuhan. Tapi jujur saya berdoa dan istri, Tuhan beri kami umur panjang supaya kami melihat anak cucu kami melayani Tuhan. Mereka ada di panggung-panggung jadi berkat, jadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi kalau Tuhan berkenan, kami mau mengalami 1 Tesalonika 4 ayat 16 khusus ayat 17 Tuhan. Dan kalau sampai kita mengalami itu peristiwa lebih dahsyat dari pengangkatan Elia. Kenapa? Waktu Elia diangkat, yang jemput Elia itu kereta berkuda, artinya kendaraan sorgawi, datang jemput Elia. Tapi waktu kejadian 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, bukan kendaraan sorgawi yang jemput, sang pemilik sorga sendiri, Yesus Kristus, penguasa dunia akhirat. Ayat itu secara jelas berkata, dia sendiri akan turun dan jemput. Kalau Bapak Jokowi datang ke Kabupaten Biak Numfor, lalu dia mau ketemu dua hamba Tuhan. Yang pertama, katakanlah saya orang Biak ya. Pertama Pendeta Mel, yang kedua Pendeta Yan. Tapi untuk Pendeta Yan, beliau kirim mobil kepresidenan atau pesawat presiden lah, RI-1. Beliau tidak dilarang. Tapi dia utus pilotnya, pramugarinya, jemput Bayan. Tapi waktu jemput Melatok, Pak Jokowi datang langsung. Mana lebih terhormat? Ya bukan berarti kita lebih hebat dari Elia, bukan. Tetapi hanya mau memberi informasi bahwa semua yang terjadi pada diri Yesus
akan terjadi pada diri orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau, dan aku mau Engkau tinggal di dalam aku. Firman-Mu, Roh-Mu tinggal di dalam aku. Maka apa yang Yesus alami, itu juga yang engkau alami. Khususnya garis-garis besar yang saya sampaikan tadi. Artinya tidak semua juga ya, karena ada yang terlalu rohani, belum nikah-nikah. Orang tanya kenapa tidak nikah, Tuhan Yesus tidak nikah. Tuhan Yesus tidak nikah, saya juga tidak nikah. Ada cewek-cewek biak yang begitu kah? Cowok SMS kau bilang, adek, kakak suka kau. Lalu kau bilang, kakak, saya cinta Yesus. Yesus tidak nikah, jadi kakak pergi yang lain saja ya, saya tidak mau. Saudara, tidak ada aturan itu. Tapi kalau ada orang yang rasa, oh saya tidak perlu menikah, terserah. Tapi tidak ada keharusan, oh Tuhan Yesus tidak nikah, jadi kita juga tidak nikah. Tidak demikian. Saya sering sampaikan di mana-mana, apa yang Yesus lakukan tidak semuanya harus kita lakukan. Misalnya, pernah baca Tuhan Yesus jalan di atas air? Pernah baca? Tidak usah ikut. Naik kapal laut sana. Jangan makan puji baru di pinggir laut. Sebagaimana Tuhan jalan di atas air, aku akan jalan di atas air. Lalu ikan hiu dan buaya mengatakan, hadiah Paskah datang. Hantam, kasih rata. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa hari ini KKR malam kedua sorotannya adalah seputaran peristiwa kenaikan Yesus ke surga, yang dari dalamnya kita akan menarik berkat-berkat khusus bagi saya dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Besok semua orang percaya di berbagai benua, di berbagai belahan bumi, di berbagai sinode gereja akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya nonton di TikTok, saya tidak tahu betul atau tidak. Katanya sudah ada aturan dari pusat. Hari besok itu mereka tidak tulis hari kenaikan Isa Al-Masih lagi. Mereka tulis hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini perlu disyukuri bahwa Tuhan menjamah pemerintah, bahwa yang naik itu bukan nabi biasa. Yang naik itu adalah anak Allah, Tuhan, Raja di atas segala raja. Saya nonton di TikTok, saya bergetar. Tidak semua hal di TikTok itu buruk. Tidak semua hal di YouTube itu buruk. Kalau setan bisa pakai TikTok, setan bisa pakai Facebook, setan bisa pakai YouTube, maka Tuhan juga bisa pakai itu semua demi kepentingan kemuliaan namanya. Maka waktu saya dengar itu, saya bilang, wow, ini tanda-tanda Indonesia akan diberkati. Sebab di mana Yesus ditinggikan, di tempat itu akan ada berkat, akan ada pemulihan. Kita berdoa biar mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianas sampai Pulau Rotendao, suatu saat nanti kita akan dengar setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berapa banyak kita yang bangga menyembah Yesus sebagai Tuhan? Lambaikan tanganmu, beri tepuk tangan bagi Dia. Kebanggaan kita disertai dengan fondasi firman Allah, di mana Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Supaya apa? Kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Bicara tentang kenaikan Yesus ke surga, ini peristiwa nyata, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada beberapa hal mengapa Yesus naik ke surga. Yang pertama, bahwa misi yang Bapa beri kepada Dia telah lakukan dengan tuntas selesai. Kalau ada satu hal saja yang Bapa tugaskan kepada Yesus dan ternyata belum selesai, Yesus tidak boleh pulang ke surga.
Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan tidak ada penolakan dari Bapa. Bapa tidak berkata, hei kembali dulu, masih ada 2-3 hal yang belum kau selesaikan. Ternyata tidak. Makanya dalam doa Yesus di Yohanes 17 ayat 4, dalam doa itu Yesus menyatakan seperti ini. Dengarkan firman Allah ini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan cara apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau tugaskan kepadaku. Makanya di Golgota, ketika dia tergantung antara langit dan bumi, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Maka semua Anda yang sudah datang kepada Yesus, yang sedang datang kepada Yesus, dan yang akan datang kepada Yesus, benar-benar apa yang Yesus kerjakan di Golgota sudah selesai. Makanya kita berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya apa? Yang baru sudah datang. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Yesus bilang, pembayaran atas nyawamu dan nyawaku lunas, tidak ada cicil-cicil di sana. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baca ayat ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alasan lain kenapa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, dia berkata sebelumnya, kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang. Jadi kalau Yesus pergi, supaya Roh Kudus datang menemani saya dan saudara. Amin. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Bapa, Anak dan Roh Kudus, tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Bapa, Anak, Roh Kudus sehakikat, sederajat, melekat, tidak dapat dibandingkan, tidak dapat ditandingkan, tidak dapat disandingkan. Itulah Tritunggal yang esa, pusat, pujian, penyembahan saya dan saudara. Amin. Jadi kalau yang naik ke surga itu Allah, yang turun dari surga temani kita, yang bernama Sang Parakletos, itu juga Allah. Penyertaannya sama, kuasanya sama, kekekalannya sama, kedesatannya sama. Amin. Jadi Yesus pergi, Roh Kudus turun. Makanya seluruh inti berita dari Kisah Para Rasul yang saya sebut buku kedua Dr. Lukas itu tercatat di Kisah 1 ayat 8 itu. Ayat 8 bilang begini, baca sekali lagi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan sampai ke mana? Ujung bumi. Saya pernah baca satu penafsir bilang ujung bumi itu di Papua. Entah benar atau tidak. Ada penafsir bilang mereka ukur-ukur bumi, ujungnya itu di Papua. Kalau itu benar, Mel Atok sudah sampai di ujung bumi. Tapi penafsir lain mengatakan ujung bumi pengertiannya adalah setiap kita itu sudah dipatok wilayah kita masing-masing. Jadi kita mentok di mana, itu ujung bumi bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa Yesus naik ke surga? Alasan yang ketiga, dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatmu sudah selesai, aku akan kembali supaya tempat di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Yesus tidak mau di surga sendirian tanpa orang-orang biak numfor. Yesus tidak mau di surga sendirian tanpa orang-orang yang kudus dan am. Gereja dari berbagai sinode
Makanya saya tekankan tadi, bagi kita kematian adalah kehidupan. Amin. Banyak orang yang takut dengan kematian karena dia tidak tahu setelah mati dia kemana. Dia tidak tahu. Bahkan ada yang minta, Tuhan kalau bisa kasih tahu saya mati kapan. Tuhan kasih tahu kau kejang-kejang sekarang. Ada satu cerita klasik dari Baghdad. Baghdad ini di Irak. Cerita klasik itu populer. Katanya ada seorang raja. Dia menyuruh anak buahnya pergi ke pasar, beli sesuatu. Waktu dia ke pasar, ternyata dia kaget setengah mati karena dia ketemu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Waktu malaikat maut lihat dia di pasar, malaikat maut panggil dia, sini. Dia ketakutan. Ini menurut cerita itulah ya. Maka dia lari dengan penuh ketakutan, terbirit-birit, terkencing-kencing, pergi ke Tuhannya dengan muka pucat penuh ketakutan. Dan dia berkata, Tuhan bilang, kenapa kau kelihatan ketakutan begitu? Tuhan suruh saya ke pasar, saya ketemu malaikat maut Tuhan. Dia panggil-panggil saya, mungkin dia mau cabut nyawa saya Tuhan. Tuhan tolong kasih saya seekor kuda, saya mau lari. Kau mau lari kemana? Saya mau lari ke kota Samara. Kota apa? Samara. Lalu karena Tuhan lihat dia ketakutan dan dia betul-betul butuh seekor kuda, dia dikasih kuda lalu dia lari. Tuhannya penasaran, Tuhannya pergi ke pasar, ternyata masih ada di situ. Malaikat mau Singkat cerita, dengan penuh ketakutan juga malaikat bos itu, Tuhan itu, raja itu mendekati malaikat dan bertanya, malaikat, ya bagaimana? Itu tadi malaikat mau cabut nyawa anak buah saya, kan dia ketakutan sekali. Oh, yang tadi saya panggil-panggil dia lari ketakutan itu. Iya. Malaikat bilang, bukan, ini peristiwa siang hari. Saya tuh panggil dia karena saya bingung, ngapain lagi dia di pasar siang ini? Sebab dalam buku Al-Hayat, daftar nama orang-orang yang akan mati, dia itu malam ini harus mati di kota Samara. Dia lari kemana? Dia bermaksud berlari menghindari kematian. Tapi ternyata dia bukan lari hindari kematian, dia lari jemput kematian. Kalau hari mati kita sudah ditentukan, bapak, mama, kakak, adik, saudara, pace, mace, opa, oma, orang tua yang ada di lapangan ini, kalau hari mati kita sudah ditentukan, tidak kenal tua, tidak kenal muda. Ada orang sudah 85 tahun, 90 tahun belum meninggal, anak baru lahir Tuhan ambil. Berarti kematian tidak kenal apa? Tua atau muda. Ada orang kurang olahraga tapi belum mati. Ada yang rajin fitness, mati di tempat fitness. Sementara angka barbel, jantung stop, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Itu kalau orang Kristen di Arab ngomong begitu, mirip kayak saudara kita orang Islam. Itu biasa, itu bahasa aja. Yang perlu diberi keterangan supaya jelas. Kan salam itu kan dia punya lengkap bahasa Ibrani, salam alaihim. Jawabnya alaihim shalom, assalamualaikum. Nah balasnya waalaikumsalam dan seterusnya. Sama, itu rumpun bahasa saja. Orang Kristen di Arab bilang sembahyang, ibadat, sholat, sama. Sudah, kita tinggalkan itu dulu. Saudara pemata terlalu menyala sekali. Ngomong lain baru. Saudara-saudara, artinya apa? Kematian tidak bisa dihindari oleh siapapun. Bapak Ibu jemaat Tuhan percaya bahwa setiap kita sudah ada nomor antriannya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang 1 minggu lagi, ada yang 2 minggu lagi, ada yang 1 bulan lagi, ada yang selepas KKR ini. Terserah Tuhan. Tapi
kenapa Yesus naik ke surga, Bapak Ibu terkasih. Tapi ternyata ada misi yang Yesus tinggalkan bagi saya dan saudara. Yang tadi dibacakan, yang saya bilang adalah inti berita dari seluruh kisah para rasul. Itu ada di Kisah 1 ayat 8. Kamu harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu mulai menjadi saksi, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Kita harus jadi saksi Kristus. Tadi malam saya sudah altar call dengan tantang pertobatan. Ini malam saya lebih menantang kepada serahkan dirimu kepada Allah, biar kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Karena tugas pemberitaan Injil bukan hanya tugas ketua majelis, tugas gembala-gembala, tugas majelis diaken saja, tetapi tugas pemberitaan Injil, amanat agung, the Great Commission itu adalah tugas kita semua. Amin. Tidak bisa kita yang ada di posisi netral dan berkata, aku tidak mau jahat, tapi aku juga tidak mau melayani. Aku di tengah-tengah saja. Hello. Matius 12 ayat 30. Tuhan Yesus ingatkan, tidak ada posisi netral. Kau harus ada di pihak Allah atau harus menjadi musuhnya. Perhatikan ini ayat. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Itu bukan untuk pendeta saja, jangan salah. Orang biak numfor. Tadi malam Tuhan panggil kita bertobat. Ini malam Tuhan panggil kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kalau ada yang tidak mau, saudara bandingkan dengan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23. Satu kota dikutuk oleh Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kota itu tidak mau membantu Tuhan. Namanya kota Meros. Perhatikan Hakim-Hakim 5 ayat 23. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Silakan baca. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kenapa dikutuki? Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa dikutuki habis-habisan? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Satu kota dikutuk oleh Allah, Tuhan yang kutuk habis-habisan. Kenapa? Mereka itu hanya penonton. Orang lain melayani, mereka nonton. Orang lain melayani, mereka hanya menilai, mengukur. Saya berharap cukup kota Meros yang dikutuk. Amin. Biak Numfor tidak boleh dikutuk. Kenapa? Karena di kota Biak ini ada warga masyarakat Biak Numfor yang berkata, kami tidak mau kena kutuk Tuhan, kami mau datang melayani, kami mau datang bantu Tuhan. Dengar. Sebenarnya tanpa kita pun cukup Tuhan kerja sendiri, semua orang bertobat. Betul? Tuhan tinggal buka langit di atas, dia berteriak, kalian mau bertobat atau saya injak satu-satu? Lari kita semua. Betul toh? Tidak usah lagi pakai panitia KKR Salom, tidak usah pakai pendeta Melhatop atau pendeta Dr. Rainer. Tidak perlu. Tidak perlu pakai bapak ketua klasis, tidak perlu pakai gembala-gembala. Cukup bapak di surga, dia buka itu apa? Langit, dia teriak, selesai. Atau minimal, tak usah pakai kita, pakai malaikat aja. Amin. Hari Natal pengkhotbahnya siapa? Malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia di kota Daud. Itu yang ngomong malaikat. Waktu Yesus bangkit, siapa yang khotbah? Malaikat. Waktu Yesus naik ke surga, siapa yang nasihati murid-murid? Malaikat. Cukup malaikat. Tapi puji Tuhan, dia mau pakai kita. Artinya apa? Pekerjaan ini pekerjaan terhormat. Makanya dalam Yohanes 12 ayat 26, buat anda yang tidak tahu ini, malam ini saya kasih tahu. Banyak orang melayani, mungkin cari hormat dari pejabat, cari hormat dari pembesar. Tapi kita melayani bukan cari hormat dari pejabat, bukan cari hormat dari pembesar, bukan cari hormat dari para pengusaha, atau cari hormat dari ketua sinode, ketua klasis. Tidak. Kita melayani, cari hormat dari Bapa di surga. Catat ini ayat.
Yohanes 12 ayat 26. Iya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Amin. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, Barang siapa melayani aku, Siapa ia hormati akan dia? dihormati Bapa. ia akan dihormati Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Bayangkan siapa kita, Bapa hormat kita. Maka diberkatilah para pelayan-pelayan Tuhan. Melayani tidak harus kelihatan di depan. Orang-orang di depan ini bisa survive, bisa sukses karena ada barisan belakang yang luar biasa. Orang-orang yang tidak kelihatan tapi punya peran, punya kontribusi melalui doanya, melalui dananya, melalui dayanya, itu juga merupakan kontribusi penting bagi pekerjaan Tuhan. Tidak usah semua di depan. Barisan belakang itu biasanya itu yang paling menentukan. Amin. Sudah lihat di internet, wifi lancar, ini ada orang barisan belakang yang diatur semua. Saudara tinggal tendes-tendes. Serius. Ini satelit semuanya ada orang di belakang. Di NASA di mana mereka yang atur semua nih, aman kita. Ada badan intelijen yang tidak kelihatan, tapi mereka punya peran luar biasa. Begitu juga pekerjaan Tuhan. Amin. Tak usah semua kelihatan. Ada cerita tentang Ratu Kamar Gelap. Kenapa disebut Ratu Kamar Gelap? Begini cerita. Kisah nyata ini. Seorang anak gadis punya penyakit tertentu. Penyakitnya adalah dia tidak bisa lihat cahaya. Sekecil apapun dia lihat tuh dia sengsara setengah mati. Maka dia diberi kamar khusus. Makan, minum, apapun hanya kasih masuk saja. Ada ruang kasih masuk. Karena lihat cahaya dia sengsara. Dari muda, di usia 80 tahun dia meninggal. Tidak pernah keluar kamar. Seorang perempuan. Tapi waktu dia meninggal, mereka buka kamar itu. Itu kamar penuh dengan kertas doa. Dia doa buat banyak pendeta. Salah satu pendeta yang dia doakan adalah pendeta Stephen Tong. Ini kisah nyata. Jadi jangan bilang Anda tidak bisa melayani. KKR ini sukses, cuaca bisa bagus karena ada pendoa-pendoa di kota Biak yang berseru kepada Allah, Tuhan tolong biar KKR ini berhasil. Bahkan ada pendeta terkenal, kalau tidak salah almarhum pendeta Billy Graham, yang diberi satu penglihatan. Dia dikasih tunjuk oleh Tuhan, ada satu jemaat di gerejanya seorang oma, mahkotanya lebih besar dari pendeta. Kenapa? Karena pendeta itu sukses karena doa oma itu. Jadi jangan bilang saudara tidak bisa melayani Tuhan. Hei anak-anak muda, saya sudah ngomong tadi malam. Tak usah ngomong jauh-jauh, kita setiap perkara kecil dulu. Mulai di sini dulu. Biak Nunfor membutuhkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk kemuliaan nama-Mu. Murid-murid dikatakan, tunggu, kamu akan penuh dengan Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksi bagiku. Artinya semua orang percaya harus menjadi saksi Kristus. Tapi hal-hal apa saja yang menjadi perlengkapan seorang saksi Kristus? Yang pertama, saya akan bahas seluruh ayat tapi tidak terlalu lama ya. Ini dalam ilmu berkhotbah namanya khotbah eksposisi. Tapi karena KKR kadang-kadang di pendahuluan saya bikin panjang. Itu baru pendahuluan, belum isi. Karena besok saya sudah pulang, saya khotbah di gereja GPDI, lalu terbang pulang. Jadi ini malam tidak apa-apa saya khotbah lama ya. Saya bisa main lawak, saya bisa bikin lucu, tapi masalahnya iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu. Lucu itu hanya sekedar penyegar supaya mengantuk bangun. Habis itu tidur kembali lagi. Jangan datang ke KKR mau dengar lucu. Iman tidak bertumbuh dari lucu. Iman bertumbuh dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman
kita menjadi saksi Kristus? Yang pertama, ayat 1, perhatikan. Dari Kisah pasal 1. Ini perlengkapan yang pertama, ada tertuang di ayat ini. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan Yesus. Sekarang timbul pertanyaan, apa tujuan dari segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan oleh Yesus? Segala sesuatu yang diajarkan ada dalam firman. Segala sesuatu yang dikerjakan berupa mujizat-mujizat, dan yang paling mulia adalah dia memberi dirinya, menderita, mati di Golgota, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Itu yang dia kerjakan. Itu semua tujuannya untuk apa? Mempermantap iman kita. Berarti syarat pertama bagaimana orang menjadi saksi Kristus, dia harus beriman. Dia harus percaya kepada apa yang Yesus lakukan. Sebab inti Injil adalah kematian dan kebangkitannya. Kalau Anda percaya bahwa dia telah mati, tapi dia telah dibangkitkan oleh Allah, Anda diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Amen, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau orang mau jadi saksi Kristus, dia harus punya iman. Dia harus beriman sungguh-sungguh. Dia yakin dia mati masuk surga. Ada satu metode penginjilan, namanya EE. Mungkin di Biak masuk kan? Evangelism Exposed, ledakan penginjilan. Menarik, metode penginjilan itu menarik sekali. Dia bilang begini, sasaran penginjilan bukan saja orang-orang yang belum kenal Yesus, tapi kantong-kantong Kristen harus diinjili. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen seperti di Biak ini, harus terjadi re-evangelisasi. Apa itu re-evangelisasi? Penginjilan kembali, penginjilan ulang. Karena begini Bapak Mama, survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, kebejatan moral pun gila-gilaan. Saya belum pernah mengunjungi lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Biak. Saya belum pernah kunjungi ya. Tapi beberapa kantong Kristen seperti NTT dan lain sebagainya, di lembaga pemasyarakatan itu, penghuninya paling banyak Kristen. Paling banyak Kristen. Nama, minta maaf kalau sama, tapi ini ambil dari Alkitab. Daud, Musa kalau dibikin lain sedikit Moses, David, yaitu Daud. Nama ambil dari Alkitab. Tapi korupsi, bawa lari istri orang. Saya belum cek di Biak, tapi kalau di Biak juga begitu. Berarti survei ini benar. Di mana ada kantong Kristen, entah kenapa, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Karena orang belum terima Yesus, setan tidak ganggu. Karena setan itu keluarga semua. Tapi Anda yang sudah terima Yesus, itu yang dia cari. Setan kerja keras buat kantong-kantong Kristen. Makanya panitia juga kerja keras. Amin. Setan kerja, kita juga kerja. Setan kerja untuk mengganggu iman kita. Setan kerja untuk menggoda dan menarik Anda masuk ke dalam kegelapan, bahkan kalau bisa masuk neraka. Tapi kita kerja. Makanya saya kalau khotbah sungguh-sungguh. Pada pendeta senior kami, pendeta John Aldo dari GSJ NTT, dia mengatakan, khotbah kalau tidak keringat jangan makan. Makanya saya kalau khotbah itu saya makan rata. Kalau ada lagu ratakan tanah bergelombang, kalau saya habis khotbah saya makan sambil menyanyi ratakan meja bergelombang. Oh iya, pendeta tidak boleh pemalas. Khotbah sungguh-sungguh, ini kerja kita. Amin. Apalagi sound system bagus begini, masyarakat Biak Lunfor antusias luar biasa begini. Tidak boleh khotbah biasa-biasa, harus khotbah luar biasa. Karena roh Tuhan ada pada kita.
Amin. Nanti soal pulang saya pun apa satu belakangan. Pokoknya di panggung eksekusi. Amin. Bapak Ibu, saksi Kristus yang baik harus punya iman yang jelas. Yesus berkata dalam satu ladang ada ilalang, ada gandum. Jadi jangan Bapak Ibu dibiak mendengarkan poin ini lalu mengatap saya sambil mengkritisi saya, Pak Pendeta melatok salah alamat. Biak ini kantong Kristen, kenapa lagi suruh kami beriman? Hei orang biak, kalau ada Anda yang kritik saya begitu, saya mau kasih ingat engkau, cek posisimu, kamu itu ilalang atau gandum. Jangan hanya mengaku Kristen, kau ilalang atau gandum. Ilalang dan gandum itu dalam satu ladang yang bernama gereja. Dalam satu gereja tidak semua gandum, kadang-kadang ada ilalang di situ. Yesus bilang apa? Dalam satu pohon ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah di pohon yang sama. Kalau Anda mengaku Kristen, coba cek Anda ranting yang mana, berbuah atau tidak berbuah. Kalau yang berbuah itulah orang-orang berdosa yang bertobat. Yang tidak berbuah sudah berdosa tapi rasa diri benar. Yesus berkata, waktu aku kembali, aku pisahkan apa? Domba sebelah mana? Kanan. Kambing sebelah mana? Kiri. Coba cek, Anda domba atau kambing? Kalau domba, gembala jalan di depan, domba ikut dari belakang. Dia peka kepada suara gembala. Kalau kambing, kita tarik dia tarik kembali kita. Coba cek. Coba kau tarik kambing, ikat dia bertarik, dia tarik kembali. Kita bilang Barenti Juli, dia bilang main terus. Barenti mabok, hantam tambah 2 botol. Itu kambing. Sorry, mesti ngomong. Makanya ada istilah Kristen palsu, Kristen asli. Siapa Kristen asli? Itulah gandum-gandum, itulah ranting berbuah, itulah domba-domba. Siapa Kristen palsu? Itulah kambing-kambing, itulah ranting tidak berbuah, itulah ilalang di antara gandum. Mari kita gali lebih dalam. Terlalu banyak dalam kali sampai panggung lubang. Sekarang kita tanya. Ini saya omong buat kita semua Bapak-bapak pendeta, jangan hanya khotbah jemaat. Pendeta harus kena khotbah juga. Kira-kira ada pendeta ilalang atau tidak? Hah? Ada pendeta kambing atau tidak? Kalau sampai bilang tidak ada, itu omong kosong. Omong kosong. Mesias yang asli namanya siapa? Saya tanya, ada Mesias palsu atau tidak? Kalau Mesias yang asli saja bisa ditiru, apalagi cuma pendeta. Ada Nabi asli, lawan dari Nabi asli namanya siapa? Nabi palsu. Ada Rasul asli, maka ada juga Rasul palsu. Maka saya yakin kalau Mesias asli ada, Mesias palsu juga ada. Nabi asli ada, Nabi palsu juga ada. Rasul asli ada, Rasul palsu juga ada. Maka tidak menutup kemungkinan pendeta asli ada, pendeta palsu ada. Majelis asli ada, majelis palsu ada. Dan sisa apa yang berikut? Saya mau tarik tambah panjang. Sekarang lagi musim pendeta selingkuh. Bukan cuma musim hujan, musim selingkuh. Pendeta setan. Pendeta selingkuh paling suka ramas bini orang. Dia kalau lihat istri orang tuh dia harus ramas lengan. Pendeta begini cocok kerja di toko karena itu butuh tenaga ramas roti. Kau tak usah ramas lengan istri orang atau pemudi atau gadis di gereja. Pendeta gatal.
Harus omong. Amin. Ada tidak majelis yang hitung kolete, pencuri kolete? Ada tidak? Itu majelis palsu. Makanya hati-hati gereja-gereja pilih majelis. Anda bukan pilih majelis, tapi Anda pilih mayor jenderal iblis. Kakak Frans, jaga diri baik-baik kakak. Banyak penyanyi jahat juga kakak. Beta ngomongin hotbah untuk beta punya diri. Makanya kalau KKR yang berapa hari itu saya bilang panitia, bawa main tua, bawa istri, jangan gila-gila. Jangan bilang pendeta, pegang mic, lapas mic, bahasa roh, hafal ayat. Tidak ada yang kebal dengan itu dosa. Tidak ada yang kebal. Ada yang hari Minggu dia bahasa roh, tapi hari Sabtu dia selingkuh dengan istri jemaah. Ada, dan mengaku di umum. Puji Tuhan dia mau mengaku. Saya bukan omong karena saya tuduh-tuduh. Dia mengaku lalu saya minta izin. Boleh saya cerita kalau dia hantam adik. Makanya saya hantam. Amin. Banyak orang mengaku Kristen, tahu-tahu penjahat. Semua kakak adik saudara, orang tua saya, om tante saya di Biak Nunfor. Dengar, KKR ini harus menghasilkan orang-orang beriman. Amin. Jangan bikin jadi bahan tertawaan setan. Saya pernah baca satu cerita, ilustrasi tapi menarik, sangat mengganggu saya, dan saya harap mengganggu kita yang ikut KKR malam ini. Bilang dalam sebuah KKR seperti ini, itu ternyata malaikat nonton, setan juga nonton. KKR kayak begini, orang menyanyi, melompat, haleluya. Setan nonton, malaikat nonton. Setan nonton, malaikat lihat setan. Setan ketawa, olok-olok itu KKR, ejek-ejek itu KKR. Lalu malaikat tanya setan, setan, lu bukannya stres kalau lihat orang nyanyi-nyanyi, lompat-lompat puji Tuhan? Lu bukannya terganggu? Setan bilang begini, kat, malaikat, kat, lu dengar gua ya? Kata si setan, gua tahu dong, mereka semua beta tahu dong. Mereka itu kalau KKR-nya 2 jam, 2 jam dengan Tuhan, 22 jam dengan saya. Habis KKR, yang judi-judi lagi, yang terikat film porno nonton film porno lagi, yang selingkuh lagi, yang bisnis tipu-tipu lagi, majelis pencuri kolete lagi, pendeta gatal, majelis gatal lagi. Setan ketawa. Jangan bikin ketawa setan, ini biaya bukan kecil, ini KKR. Amin. Ini KKR harus bikin setan stres. Karena setelah pulang dari sini, setan tidak mendapat celah apapun untuk menjatuhkan kita. Oke lah, mungkin kita datang, kita punya celah itu, tapi malam ini Tuhan tutup. Kalau mau KKR betul. Makanya saya punya banyak cerita lucu, tapi saya tidak mau bikin lucu terlalu banyak. Anda butuh firman ini. Yang pertama harus beriman sungguh-sungguh ya. Karena iman itu yang mengalahkan dunia. Kalau iman ece-ece, iman setengah-setengah, setan ketawa. Iman setengah-setengah, saudara, nanti Yesus datang, saudara lari. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku bikin mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Itu cuma contoh. Tuhan, aku panitia KKR Shalom Biak 2023. Tuhan, aku yang lompat paling tinggi. Diberkatilah Anda kalau Tuhan bilang begini, mari hambaku yang setia. Tapi bagaimana kalau Tuhan mengatakan seperti yang terjadi di Matius 7 ayat 23 itu? Tuhan usir. Itu kebenaran, Tuhan usir. Perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin.
Dari ibu-ibu kaum perempuan yang hadir di sini, jangan pulang KKR duduk gosip lagi. Pokoknya kalau ada 2-3 ibu kumpul, mulut panjang-panjang, setan hadir di situ. Jangan omong orang, lihat anak orang sudah sukses pulang kerja, lewat dari jam 11 malam, langsung dia bisik-bisik ke tetangga. Kamu tahu tidak, anak tetangga itu ada yang piara. Tahu piara? Dipiara orang. Dari mana kau tahu anak orang dipiara? Orang kerja memang pulang jam begitu. Mulutmu, jangan urus anak orang, urus anakmu sendiri. Jangan urus suami orang, urus suamimu sendiri lebih dahulu. Jangan lihat selumbar di mata saudaramu, padahal ada balok di matamu. Amin. Jaga itu mulut. Sebab Alkitab berkata, orang beribadah tapi tidak jaga mulut sama dengan tidak ibadah. Jangan mulut yang sama kita memuji Allah, tapi mulut yang sama kita omong orang, kutuk orang, sumpah orang, tidak boleh. Amin Bapak Ibu. Ini penting kekasih Tuhan. Yang pertama, kalau mau melayani Tuhan dan harus melayani Tuhan, kalau tidak melayani Tuhan, ingat, Kota Meros dikutuk gara-gara tidak bantu Tuhan. Siapa tidak di pihak Tuhan, dia lawan. Pilihan ada padamu. Yang kedua, harus ada ketaatan. Ayat 4 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Dia melarang jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di situ. Berarti dibutuhkan ketaatan. Menunggu memang adalah pekerjaan yang paling membosankan, dan terlalu lama menunggu kita bisa salah langkah. Masih ingat Abraham? Tuhan janji akan berikan kepada dia anak di usianya 75 tahun. Tuhan jawab dia di usia 100 tahun. Abraham tunggu 25 tahun. Di tengah-tengah masa penantian itu, Sarah kasih usul. Bapak Abraham itu panggilan manjanya Ham. Bapak Ham, saya sudah mati haid. Saya tidak mungkin hamil lagi. Tapi itu pembantu Hagar ada di situ. Kalau Bapak mau eksekusi, Bapak bilang pasti sayang, tak usah suruh, Bapak kasih rata. Dan ada Bapak tertentu belum suruh saja dia sudah merayap, apalagi kau suruh, selesai. Akhirnya dapat Ismail. Dan itu jelas penantian terlalu lama sampai akhirnya salah langkah. Tapi bagaimanapun ada sisi positif dari sebuah penantian. Penantian adalah bukti dari orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Amin. Murid-murid disuruh tunggu sampai Roh Kudus turun. Kita disuruh tunggu karena Yesus pasti kembali. Amin. Yesus pasti kembali. Jadi kita harus taat kepada Tuhan. Tadi malam khotbahnya tentang damai yang tak tergoncangkan. Saya tambah sedikit poin ini dikaitkan dengan tadi malam. Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu mendapatkan damai yang luar biasa itu? Setelah terima Yesus harus taat firman. Makanya di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18, di sana kalau kita memperhatikan firman Allah, maka damai sejahtera kita itu akan berlimpah-limpah seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang laut yang tidak pernah habis-habisnya. Perhatikan ayat ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Amin. maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Yes. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang Amin. tidak pernah berhenti. Saudara lihat ini. Mau supaya damai yang tadi malam itu semakin dahsyat,
seperti gelombang laut, satu belum habis, satu sudah datang. Satu belum habis, satu sudah datang. Berkat satu belum habis, berkat yang lain datang. Berkat satu belum habis, berkat yang lain datang. Dan tidak ada kata kering. Tidak cukup dengar firman, tidak cukup mengaku aku beriman. Buktikan dengan ketaatanmu. Amin. Kita tidak boleh NATO. You know NATO? No accent talk only. Dia keluarga dengan babi seksi. Tahu babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi. Itu kepanjangan. Babi itu banyak bicara, seksi itu sedikit aksi. Kita tidak bisa jadi babi seksi. Hanya omong-omong Kristen, 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 Kristen. Mana bukti ketaatanmu? Ketaatan adalah manifestasi kerendahan hati. Ketaatan adalah manifestasi dari orang Kristen yang punya hati hamba. Sebaliknya, orang yang tidak taat itu namanya hati nyonya, hati tuan, hati bos, hati pemberontak. Itu orang sombong. Tahu manifestasi sombong? Sombong itu tidak mau diatur. Itu aja. Itu aja. Anak sombong tidak mau diatur orang tua. Istri sombong tidak mau diatur suami. Suami sombong tidak mau dikasih masukan oleh istri. Pokoknya dia mau dia yang benar saja. Pendeta sombong, pendeta yang tidak mau dapat masukan. Kita semua harus belajar. Saya kalau khotbah di gereja, saya yakin saya tidak sempurna. Jadi kadang-kadang bisa slip of the tongue, keselip lidah, salah ngomong, salah kutip ayat, bisa. Tapi ini malam puji Tuhan belum ada yang salah ya. Sebelumnya banyak salah. Saya bilang sama jemaat kalau Bapak Gembala khotbah, perhatikan khotbah Bapak Gembala, catat. Itu contoh orang rendah hati. Yang belum catat ini malam, kalau lihat orang lain khotbah, apalagi pengkhotbah kayak kami yang banyak ayat, Anda beruntung ini, sekolah teologi gratis. Anda harus catat. Tapi ya sudah, ini kayaknya hafal luar kepala semua. Ke dalam tangan yang kuserahkan. Lain kali catat ya. Saya di Manokwari, aduh saya anggap itu pendeta rendah hati. Pendeta, saya bikin seminar satu Manokwari. Pendeta semua tanya jawab. Itu pendeta rendah hati. Itu diantara mereka kebanyakan star jadi pendeta. Waktu mereka jadi pendeta, saya masih sekolah minggu. Tapi mereka tidak pandang rendah orang muda. Mereka tetap menghargai, mencatat, bertanya, ingin tahu. Tidak ada tuh bilang, saya lebih senior kok, kau anak kemarin. Makanya saya diberkati lihat pendeta senior, ketua klasis, pendeta yang lebih makan garam dari saya, tapi mau duduk dengar khotbah. Bapak-bapak adalah pendeta terbaik, layak diteladani. Itu baru pendeta hati hamba. Ada yang lihat pendeta lain seperti kompetitor, saingan. Jangan begitu. Kita melayani Tuhan, buka gereja, bikin KKR. Beda dengan buka toko, saingan sana, saingan sini. Kita bikin KKR, tujuan cuma satu, mencari jiwa bagi kerajaan Allah. That's it. Tidak ada yang lain. Jangan lihat pendeta lain sebagai apa? Saingan. Dan Anda tahu sombong itu dosa apa? Itulah dosa setan. Dosa tertua, seorang teolog dari Katolik namanya Thomas Aquino. Dia bilang ibu segala dosa adalah kesombongan. Sombong itu manifestasinya tidak taat. Kita semua sini punya sinode atau punya BPD. Sinode bilang apa? Kita taat sinode. BPD bilang apa? Kita taat BPD. Kita beroikumene, tetapi hormati sinode orang lain. Makanya saya kalau masuk ke GKI, saya ikut aturan GKI. Masuk ke GEMIT, saya ikut aturan GEMIT. Masuk ke GPDI, saya ikut aturan GPDI, GDI, GSA, atau sinode apapun. Kita harus belajar taat pemimpin. Tuhan ini kita tidak lihat, tapi pemimpin kita lihat.
Bahkan kita harus taat pemerintah. Amin. Bapak Bupati kita ini masih muda tapi keren. Apa dia punya program? Religius, berkarakter, berbudaya. Wow. Kita doakan Bapak Bupati kita supaya panjang umur. Amin. Menjadi pemimpin teladan. Sudah berapa periode? Sudah berapa periode beliau? Oh, baru satu. Kita berdoa aja. Dan tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Allah. Amin. Jadi kalau Allah tetapkan, kita doakan. Kalau mereka jujur, mereka diberkati. Mereka salah, nanti baru Allah yang hantam di kepala. Amin. Sombong, manifestasinya tidak taat. Siapakah setan itu? Dalam acara tanya jawab, seorang penanya berkata, "Bapak, setan itu siapa yang cipta?" Katanya Tuhan cipta semua baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31. Sangat amat baik. Tapi kenapa ada setan, Bapak? Itu ayat Kejadian 1 ayat 31 bilang begini. Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sungguh amat baik. Tapi kok ada setan, Bapak? Nah, inilah sejarah setan. Dalam sekolah teologi itu ada satu mata kuliah namanya angeliologi. Ilmu atau doktrin tentang setan. Setan itu mantan malaikat, Bapak Ibu jemaat. Mantan malaikat yang kehilangan kesucian, tapi tidak kehilangan kuasa. Jadi setan, iblis itu dia punya lawan fight malaikat. Kalau dengan kita, kita habis. Makanya kita butuh pertolongan Yesus. Kalau setan itu seperti cicak. Tahu cicak? Cecak atau cicak? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam apa? Merayap. Datang seekor apa? Nah, itu kita. Ini perbandingan aja. Kalau setan kayak cicak, kita kayak nyamuk. Kita tidak bisa lawan dia. Tapi kalau saya pegang itu nyamuk, cicaknya berani datang makan atau tidak? Itulah kalau kita di tangan Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya kita tidak bisa sendiri-sendiri. Serahkan dirimu kepada Allah. Setan mantan malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang berdosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Dalam ayat ini Petrus catat salah satu data latar belakang kejatuhan malaikat-malaikat itu. Perhatikan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, Ya. tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, Betul. dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, Betul. untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Yudas 1 ayat 6. Apa dosa malaikat itu? Tidak taat. Perhatikan. Yudas 1 ayat 6 paralel dengan 2 Petrus 2 ayat 4 bilang begini. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, Ya. tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dosa malaikat tidak taat. Lalu bandingkan dengan 1 Timotius pasal 3 ayat 6. Di sana syarat penilik jemaat tidak boleh yang baru bertobat, nanti dia sombong dan kena hukuman seperti setan. Karena setan itu dihukum gara-gara dosa, dosa tidak taat, yaitu sombong itu. 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, Ya. agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jadi saya mau jelaskan ini supaya jangan ada kita yang sombong di sini, amin. Pengkhotbah tidak boleh sombong, pemusik tidak boleh sombong, soundman tidak boleh sombong, pemuji tidak boleh sombong, siapapun kita tidak boleh sombong. Kalau ada orang-orang kaya di sini tidak boleh sombong, karena kekayaan cuma titipan. Itu bukan kita punya, titipan. Mentoknya di lubang kubur. Tidak ada orang mati bisa bawa barang emas ke sana. Di surga jalan emas semua, kau bawa kapung gigi emas di sana buat apa? Nanti malaikat bilang, "Hei, kenapa tempel aspal di gigi? Di sana aspal." Jadi anak Tuhan yang baik, beriman dan taat, maka kita akan menjadi saksi yang baik.
Yang berikut ayat 6 dan 7 dari Kisah pasal 1, ada poin yang menarik di sini. Saya mau tambahkan bagi jemaat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, yang ketiga, saksi Kristus harus punya pengertian yang benar. Petrus minta Israel dipulihkan, Yesus bilang jangan, belum waktu. Karena konsep kemesiasan mereka masih dipengaruhi oleh konsep kemesiasan mayoritas orang Yahudi, di mana mereka telah membengkokkan konsep kemesiasan yang benar. Doktrin tentang Mesias yang benar itu mereka rubah. Katanya Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa. Salah, Mesias datang untuk membebaskan kita dari penjajahan dosa. Jadi dia pikir pemulihan hanya untuk Israel. Tidak. Berarti anak Tuhan yang baik harus bersaksi dengan iman, ketaatan, pengertian benar. Di Biak ada saksi Yehova. Saya mesti omong ini ya. Saksi Yehova suka nama saya. Saksi Yehova itu tidak cocok disebut Kristen, karena ayat-ayatnya beda dengan kita. Kita tidak perlu kekerasan dengan saksi Yehova, karena diakui negara juga. Tapi dalam forum komunikasi intern Kristen di NTT, saya pernah hadir mewakili BPD atau sinode saya lihat di dalam daftar itu saksi Yehova ada. Saya kritik. Ini orang tidak mengakui Yesus itu Tuhan setinggi-tingginya. Dia tidak akui. Dia tidak percaya Tritunggal. Tapi soal ketaatan, mungkin kita sama saksi Yehova, kita kalah. Mereka taat, jalan dua-dua orang. Saudara usir mereka, mereka datang lagi. Usir mereka, mereka datang lagi. Tidak menyerah. Taatnya bagus, pengertiannya salah. Maka tidak cukup taat, pengertian harus benar. Saya tidak tahu di Biak, Lumfor. Kadang-kadang ada orang yang mengaku rajin persekutuan doa, sedikit-sedikit dapat penglihatan. Penglihatan tuh ada yang benar, ada yang palsu juga. Orang nabi saja ada yang palsu, ada yang asli, apalagi cuma penglihatan. Tutup mata sedikit lihat Yesus, tutup mata sedikit lihat Yesus. Saya bilang jangan sampai kau ini terlalu banyak lihat kalender. Kan kalender gambar Yesus, gendong domba. Mungkin kau terlalu lihat yang bulan Maret punya, terbawa mimpi, suka aneh-aneh. Dan celakanya saya juga tidak tahu pejabat di Biak, pejabat di NTT paling suka cari tim doa. Apalagi kalau mau calon-calon, oh itu tim doa. Pernah di NTT ini nanti saya posting di YouTube. Di NTT tahu ini kebenaran cerita. Itu dua pejabat mencalonkan diri, dua-dua punya pendoa. Pendoa yang satu tutup mata lalu dia begini, Tuhan bilang Bapak menang. Lalu bagaimana dengan pendoa calon yang satu? Sama. Tuhan bilang Bapak juga menang. Masa wali kota dua? Salah satu harus salah. Tapi Anda lihat, kalau pengertian tidak benar, hanya lihat pejabat, langsung kasih penglihatan bagus-bagus. Ini jelas tidak dibenarkan. Saudara nonton di media, ada lagi pendeta katanya mati lalu ke neraka. Sampai di neraka, pendeta ini melihat setan siksa orang, cabik-cabik, tusuk-tusuk dengan trisula. Sekarang kita cek Alkitab. Sebenarnya neraka itu tempat setan menyiksa atau tempat setan disiksa. Papa mama, yang mana yang benar? Tidak ada ayat menceritakan neraka adalah tempat setan menyiksa. Tidak ada. Neraka itu tempat setan disiksa. Saya contohkan ayat-ayat firman ya. Baca Matius pasal 8 ayat 28-29. Jadi kalau Bapak Ibu nonton orang bersaksi,
atau kita bersaksi, uji kesaksian kita dengan firman Allah. Jangan lihat nama besar, pendeta terkenal, subscribernya banyak, langsung saudara bilang ini pasti benar. Benar tidaknya kesaksian seseorang harus disertai firman dengan pengertian yang benar. Jangan tabrak firman. Perhatikan Matius 8:28-29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Ya, Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. betul. Dan mereka itu pun berteriak katanya, Setan-setan itu berteriak bilang begini. "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Ya, Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" adakah engkau kemari untuk apa? Menyiksa kami sebelum waktunya. Setan sendiri tahu bahwa neraka itu tempat mereka disiksa. Dari mana kita tahu bahwa neraka adalah tempat setan disiksa? Wahyu 20:10. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi pengertian harus benar ya. Kalau tidak main bersaksi saja, tidak uji dengan firman. Entah itu penglihatan dari Tuhan atau dari setan, kita tidak tahu. Masa dari Tuhan kau bertentangan dengan firman Tuhan? Tidak mungkin. Wahyu 20:10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Iblis yang menyesatkan mereka, iblis itu dilemparkan ke lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang itu neraka. Dilemparkan untuk diapain? Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mereka disiksa siang malam. Amin. Jadi saudara kalau nonton orang bersaksi, jangan amin-amin saja. Uji dengan firman. Karena sesat atau tidaknya seseorang itu sesuai firman atau tidak. Baca Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Apa kata Yesus tentang orang yang sesat? Yesus bilang begini. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci Kamu maupun sesat kuasa Allah." karena kamu tidak ngerti kitab suci. Jadi Bapak Ibu, kita semua harus jadi saksi ya. Kalau ada dapat penglihatan apa-apa, datang ke pendeta, tanya dulu, kita uji dulu. Takutnya penglihatan itu bukan dari Tuhan, atau salah, tidak sesuai firman. Hamba Tuhan yang benar, kalau dia menubuatkan apa-apa, tepat, tidak meleset. Contoh tuh, orang bilang Yesus datang tahun sekian. Tunggu, Yesus bukan Yesus yang datang, polisi yang datang. Benar ini. Di Balai Endah, Jawa Barat, Pak Mangapin Sibuea mengatakan Yesus akan datang tahun 2003. Pengikut paling banyak dari NTT, bikin malu saya. Paling banyak dari NTT. Mereka pertama bilang Tuhan Yesus datang di NTT, di Pariti. Ada kampung nama Pariti. Maka orang NTT tunggu. Lalu sinode dari setiap gereja, dari GBI, GPDI, GEMIT, utus menasehati umat yang menjadi anggota gereja. Bilang tidak ada begitu. Matius 24 ayat 36 Yesus bilang tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Bapa. Dari mana kok Pak Mangapin tahu? Mereka bilang tidak, ini Roh Kudus yang bisik. Jadi pasti datang di Pariti dan mereka bawa ini pengurus sinode gereja tertentu. Mereka lihat, kasih tunjuk, Pak lihat itu di pohon kelapa kami sudah gantung lampu strongking. Di NTT dia lampu gas, di sini lampu gas juga. Hah? Sama? Petromas, strongking Petromas. Kalau kami lampu gas, yang pakai kos lampu tuh, pompa terlalu kuat kos jatuh. Pernah tahu itu? Soalnya saya keluarga miskin dan pakai itu lampu. Kalau saya ada marah-marah baru suruh pompa, saya pompa kuat-kuat sampai kos jatuh. Lalu pengurus sinode tanya mereka, itu lampu Petromas untuk apa? Kita gantung, kasih menyala supaya Yesus datang tidak salah tempat. Anda bayangkan. Kau pikir Tuhan Yesus si buta dari gua hantu? Lalu ternyata tunggu-tunggu, dari Pak Mangapin telepon lagi kasih kabar. Intinya kasih kabar, Yesus tidak jadi di Pariti, jadi di Balai Endah, Jawa Barat. Maka mereka tunggu di sana. Tunggu Yesus, pikir Yesus datang membawa ke sorga. Tahu-tahu yang datang polisi, bawa dalmas, bawa mereka ke sel.
karena dianggap penyesat. Betul. Saudara lihat ini kan, nabi kalau asli omong tidak meleset seperti Yesaya, omong pas. Yeremia pas. Ulangan 18 ayat 20-21. Ini sekaligus penglihatan ya, yang bilang oh kau nikah tahun depan sampai hari jomblo terus. Nah, berarti omong kosong. Bilang kau nanti lolos dewan, tahu-tahu tidak lolos, penipu. Ini hamba Tuhan penipu nih. Kalau kau dapat penglihatan asli dong. Ini mulai ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Nah, kita bertanya seperti di ayat 21 ini kan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ini jawabannya 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Iya, itu penipu tuh. Makanya ikutlah Tuhan dengan apa? Pengertian yang benar. Kalau ada hamba Tuhan, ada pendoa model begini, saran saya bertobat. Kalau Anda lihat, tegurlah mereka dengan penuh kasih. Pak, penglihatan Bapak ini salah, tidak sesuai firman. Catat ayat-ayat yang tadi, kasih dia. Yang pertama beriman, yang kedua taat, tapi bukan asal taat, taat dengan pengertian yang benar. Dan yang keempat, kita harus memiliki kuasa. Makanya di ayat 8 itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Saudara, kita semua ini penuh kuasa. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, waktu Anda dan saya menerima Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu kita yang lahir dari Allah, bukan keinginan laki-laki. Yohanes 1 ayat 12, 13, saya sudah mau selesai. Perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, Amen, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, kita harus punya iman, kita punya ketaatan, punya pengertian firman yang benar, dan kita tidak boleh kosong, harus dilengkapi dengan kuasa. Dan jaminan ayat firman Allah ini, kalau Anda terima Yesus, Anda ada Roh Kudus, Anda diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Satu kali ada dua anak di pinggir pantai, John dan satu siapa ya? John dan Tinus. Tiba-tiba ada satu kapal pesiar lewat di depan mata mereka, jaraknya cukup jauh. Lalu John bilang sama Tinus begini, Tinus, kau lihat saya panggil itu kapal, dia datang. Tinus bilang, John, kau jangan aneh-aneh, nanti saya hantam kau. Betul, saya panggil dia datang. Maka John melambai-lambaikan tangan ini, tangannya panggil kapal itu. Sungguh mengagetkan bagi Tinus, karena kapal itu merapat. Kapal itu merapat menepi bersandar di pelabuhan. Lalu nakodanya turun dan melambai-lambaikan tangan kepada John. Setelah cek and recheck, ternyata nakoda itu bapaknya John. Itu kapal, John punya kapal. Saudara, beta anak NTT, Bapak Mama anak Papua bukan? Tapi waktu terima Yesus, kita anak-anak Bapa di sorga. Kita anak-anak Tuhan Yesus yang mengendalikan segala sesuatu. Kita diberi kuasa. Dan malam ini buat keputusan jelas, hanya orang-orang yang datang kepada Allah yang menerima kuasa yang dahsyat dari pihak Tuhan. Saya selesai.